Jalan-jalan ke Jawa Timur banyak tempat wisata yang bisa dijumpai, di antaranya keindahan Gunung Bromo, salah satu tempat wisata paling populer. Gak seperti naik gunung pada umumnya, bagi wisatawan yang ingin pergi melihat keindahan Kawah Bromo, dapat juga menggunakan transportasi jeep atau dengan menaiki kuda. Di sini banyak masyarakat lokal yang menyewakan kuda untuk digunakan para wisatawan menuju Kawah Bromo. Deretan pegunungan di Jawa Timur ini juga punya tempat istimewa dengan julukan Negeri di Atas Awan. Dari lokasi Bukit Sikunir yang terletak di Dieng Plateau inilah, dengan ketinggian 2.306 meter di atas permukaan laut, wisatawan dapat menikmati momen golden sunrise yang menakjubkan. Selain wisata ke Bromo, ada juga daerah lain di Jawa Timur yang gak kalah indah dan eksotisnya, yaitu Ngawi. Pesona bumi Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapanya ini sangat kental dengan budaya kirap yang dilakukan setiap tahunnya. Nah, buat food lover yang suka dengan wisata kulinernya, boleh dicobain nih sate godok asal Ngawi. Katanya sih jadi salah satu makanan terlezat di seluruh dunia loh. Uniknya, sate yang satu ini bukan dibakar, melainkan direbus alias digodok. Siapkan bumbunya menjadi 3 bagian. Pertama, bumbu dasar untuk merebus ayam. Lalu, bumbu rempah untuk perebusan kedua. Dan terakhir, bumbu untuk kuah satenya. Rebus ayam dengan bumbu pertama hingga masak. Setelah selesai, tumis bumbu kedua, lalu masukkan ayam dan digodok. Kalau sudah jadi, potong-potong daging ayam dan ditusuk-tusuk menjadi sate seperti ini. Siapkan deh bumbu untuk kuah satenya. Tumbuk bawang putih, kemiri, bawang merah sampai halus. Kemudian tambahkan santan agar terasa gurih. Nah, ini dia sate godok yang sudah jadi. Siramkan dengan bumbu rempah bersantan yang gurih istimewa, membuat selera makan kita semakin menggelora. Anaknya sing penting. Ya Allah kalau ya kamu bisa berenang toh ya. Ya turun aja. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Musim hujan masih melanda beberapa daerah di Pulau Jawa. Bahkan curah hujan yang tidak henti mengakibatkan banjir di beberapa tempat. Seperti inilah proses evakuasi keluarga Pak Arif dan Ibu Fitroh bersama anak-anaknya di tahun 2019. Ketika itu, keluarga Pak Arif terjebak banjir saat berusaha menyelamatkan diri menuju ke jalan tol Ngawi Kertosono. Waktu itu memang pada sibuk sendiri-sendiri, Mas. Ada ya, tapi kebanyakan yang bertahan di rumah. Kebanyakan bertahan di rumah. Lalu Anda berdua kenapa pada saat itu? Waktu itu anak-anak nangis terus minta harus ngungsi, takut sama air. Gitu. Jadi Anda keluar gitu? Iya. Inisiatif untuk keluar dari rumah? Oke, dan tiba-tiba terjebak atau gimana? Airnya makin lama makin naik atau gimana? Airnya makin naik. Airnya makin naik? Iya. Tadi pas itu waktu berangkatnya kan belum tinggi. Belum tinggi? Iya. Berangkatnya sepinggang? Terus Ya. lama-lama naik. Nah, anak-anaknya? Aku panggul di sini. Panggul ya? Debit air yang semakin tinggi membuat keluarga ini nyaris tidak selamat. Sedangkan ada kawat berduri yang menjadi penghalang untuk menuju jalan tol yang kering dari banjir. Kawat berduri, Mas. Di pembatas antara jalan tol sama milik warga. Gitu kan ada batas jalan antara jalan tol, ada pagar berduri. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dalam kepanikan, mereka berteriak meminta pertolongan kepada para pengendara jalan tol. Namun hingga beberapa jam, teriakan mereka tidak mendapatkan hasil. Saya masih di ini. Di air agak Masih jauh dari pagar itu.
Tidak mendekat ke pagar. Kalau Belum. mendekatin itu udah nggak ini, Nggak kuat. airnya udah tinggi, takut tenggelam. Posisi yang jauh dari lokasi banjir ke pinggiran tol membuat teriakan keluarga Pak Arif dan Fitroh tidak terdengar. Teriakan mereka tenggelam di tengah deru laju kendaraan. Ya bingung ya, pokoknya nangis saja itu, nangis sekencang-kencangnya sambil minta tolong itu, jalan satu-satunya. Terus akhirnya ada yang berhenti itu. Kalau misalkan saya nggak teriak juga orang nggak tahu di situ ada orang. Sambil bertahan di tengah banjir serta air yang semakin naik, hanya emberlah harapan mereka untuk menyelamatkan kedua anak yang mereka bawa. Iya, dari rumah emang pakai bak. Saya naikin di bak. Jadi anak itu ngambang di air. Iya. Anda harus Kan terus- pegangin dong. Iya, sama tas. Sama tas. Oke. Ya, tas pakaian itu. Oke. Di tengah keputusasaan dan harapan, keluarga ini akhirnya mendapatkan pertolongan dari Aibtu Sujadi, anggota Satlantas Polres Kediri yang saat itu melihat peristiwa ini di pinggir jalan tol. Piye iki gak iso? Anake sing penting. Ya Allah kalau ya. Ya kamu bisa berenang toh ya? Ya turun aja. Ya Allah. Ya Allah. Setelah 2 jam bertahan di dalam banjir, akhirnya ia bisa bernafas lega. Kedua anak mereka, Syifa dan Hamim, yang berada di dalam ember bisa diselamatkan. Nah, ini Syifa, PK, Syifa 5 tahun dan itu 3 tahun setengah, Hamim. Hamim itu yang dibawa sama ibu pakai ember. Bak. Bak-bak gitu. Kalau Syifa digendong Bak sama ujian. bapak, dipanggul. Rasa syukur dan puji-pujian dipanjatkan keluarga Pak Arif dan Fitroh kepada Tuhan. Mereka juga merasa sangat berhutang nyawa kepada keluarga Aibtu Sujadi yang telah menyelamatkan mereka dari bencana banjir. Ya, terima kasih buat Pak Sujadi. Karena Ya, karena pertolongan dia kita bisa selamat. Beginilah suasana haru ketika keluarga Pak Arif dan Fitroh akhirnya bertemu dengan penyelamat mereka, Aibtu Sujadi. Gimana sih? Ya, alhamdulillah, nggak sakit, nggak apa. Saya teringat ini nanti. Sebagai seorang anggota polisi, Aibtu Sujadi merasa sudah menjadi kewajibannya untuk menolong warga yang sedang dalam kesulitan. Aibtu Sujadi langsung terjun menyelamatkan Syifa dan Hamim yang saat itu sudah kedinginan. Kemudian bapak sempat nanya, bisa renang pak? Saya bisa. Kemudian saya langsung masuk air, minta anak perempuan ini saya minta untuk saya bawa ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua saya kembali lagi untuk Pak Arif itu saya suruh mendekati yang kedua ini, yang anak kecil ini. Proses penyelamatan ini spontan didokumentasikan oleh istri Aibtu Sujadi, sedangkan anak Aibtu Sujadi membantu evakuasi keluarga Pak Arif. Ayah kan bisa berenang, tapi saya nggak tahan lihat si kecil ini, Mbak. Udah bayangin ada laut, ada air yang luas. Dia pasti udah menelan air banyak sekali. Dia pasti sudah jalan jauh sekali. Jadi cepet-cepet
pengen itu ayah cepet ambil itu satu-satu. Nggak kepikiran sama sekali kayak gini. Yang penting udah selamat semua. Jadi artinya ibu tidak menyangka itu akan viral dan sebagainya ya? Enggak. Keluarga Pak Arif dan Fitro sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga Aibtu Sujadi. Hal inilah yang menjadi contoh dan pembelajaran dalam bermasyarakat agar saling peduli kepada sesama manusia. Atas aksi heroiknya ini, Aibtu Sujadi diganjar penghargaan oleh Kapolda Jawa Timur. Sosoknya dapat menjadi contoh bagi anggota kepolisian lainnya dalam memberikan rasa aman untuk masyarakat.